Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fil Adabi Syar'iyyah, dan kita masih membahas adab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang poin ke-9 di halaman 15. Ya. Di antara adab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasratuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong beliau. Fi hayatihi, baik di masa hidup beliau, dari ini sudah berlalu dan sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat itu manusia yang Allah pilihkan untuk membersamai Nabi. Manusia yang baik hatinya, itu sahabat. Wa ba'da mamatihi, maupun setelah kematian. Nah, sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Sudah tidak ada di dunia ini. Lalu bagaimana cara kita menolong beliau? Caranya yaitu dengan ittiba'ihi, dengan mengikuti. Mengikuti pola hidup beliau, baik keyakinan, ya, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya. Kita ikuti dengan kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Wa nashri dinihi, dan menyebarkan agamanya, mendakwahkan, ya. Jadi mendakwahkan agama Allah itu bagian dari menolong agama Allah, menolong meneruskan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tugas mulia. Kemudian wadzabbi anhu, membelanya. Membela sunnah Nabi. Bil mal, baik dengan harta, wan nafs, maupun dengan jiwa. Ya. Kemudian wal amalu bisunnatihi, beramal dengan sunnahnya. Ini ketika beliau wafat, kita mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Wa nashruha, dan menyebarkan sunnah.
bikulli wasilatin mumkinatin masyru'atin, dengan segala sarana yang mungkin, yang sesuai dengan syariat. Jadi dengan segenap kemampuan kita yang ada, kita sebarkan. Jadi sekarang banyak media sosial. Dan lain sebagainya. Wadzabbu anha, dan membelanya, membela sunnah. Mengamalkan, kemudian membela. Ada orang yang menghina sunnah, kita bela, kita tolak. Ya. Wal kitabatu fiha, menulis yang hal-hal yang berkaitan dengan sunnah. Bagi yang memiliki kemampuan menulis tentang sunnah. Bagaimana Nabi SAW misalnya, ada pembahasan-pembahasan bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Nabi di rumah, agar kita tahu gimana potret kehidupan Nabi SAW. Wa tadrisuha, mempelajari dan mengajarkannya. Ya. Jadi kadang ada ya, dilabeli dengan sunnah tempat pendidikan itu, tapi di dalamnya sunnah tidak diajarkan. Maka yang utama sunnah itu diajarkan di rumah dulu oleh keluarga, oleh orang tua, agar anggota keluarga itu tumbuh dalam pengetahuan dan pengamalan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat di luar, tidak menjamin semuanya yang berlabel sunnah itu betul-betul memang mengajarkannya atau mempraktikkan. Wal wuqufu fi wajhil kaidina laha minal mustasyrikin wal mustaghribin. Kemudian berdiri membela dari orang-orang yang membuat makar. Baik dari orang-orang mustasyrikin, mustaghribin, ini orang-orang apa? Orang asing, orang barat. Orang-orang kafir yang berada di negeri barat dan di negeri timur. Wal munhazimin dan wal mutamayyi'in. Artinya sama ya, merusak min hadhil ummah, dari umat ini. Kita berusaha memfilter pemikiran-pemikiran makar-makar yang datang dari negara-negara atau tempat-tempat yang berpemahaman merusak agama ini, merusak sunnah. Dan itu ada. Dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya menghina azan, tidak memperbolehkan azan, lebih jauh tidak memperbolehkan sholat, tidak boleh memakai jilbab, tidak boleh berjenggot, dan lain sebagainya.
Makanya kita bersyukur ya, hidup di Indonesia ini itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rasa aman, nyaman, tentram dalam mengamalkan syariat secara untuk pribadi kita. Kita bisa mengamalkan syariat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum minta rizki, beliau memohon dulu, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Meminta kepada Allah agar menjadikan negeri ini negeri yang aman. Kemudian baru minta rizki berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Karena kata para ulama, rizki berupa makanan, buah-buahan, itu tidak akan bermanfaat jika di tempat kita tidak aman. Ya. Di tempat kita tidak aman. Wal hadaru, dan berhati-hati waspada min tamyiri dinihi wa tahrifihi, dari orang-orang merusak agama dan merubah. Berhati-hati. Liyuwafiqa ahwa asy-syarqi awil gharbi, agar mengikuti kemauan-kemauan orang kafir. Jadi mengikuti budaya mereka, gaya hidup mereka. Atau ashab nufud, atau orang-orang yang ashab nufud was siyasa, orang-orang yang dia berkecimpung di politik. Yang terpengaruh oleh pengaruh orang-orang yang berpolitik. Penguasa yang jahat, yang zalim. Atau ahlil ahwa wal bidah, atau ahlul hawa wal bidah, orang-orang yang mementingkan keinginannya dan orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi perusak-perusak agama. Pengaruh dari orang-orang kafir. Kemudian orang-orang politik yang rakus kekuasaan dan pelaku-pelaku bid'ah. Ini merusak agama semua. Baik. Nah, itu poin 9 tentang bagaimana membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tauqiruhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghormatinya, menghormati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan beliau. Wa ta'dhimuhu, dan mengagungkannya. At-ta'dhim al-la'iq, dengan pengagungan yang layak bihi, atasnya. Min ghairi guluwin au ifratin, tanpa gulu au ifrat,
yakni berlebihan. Jadi memuliakan Nabi adalah dengan yang mengikuti beliau, tidak kemudian mengangkat derajat beliau melebihi yang semestinya. Nabi Muhammad SAW itu diberi keadaan yang paling agung. Pertama Abdullah, hamba Allah. Kedua Rasulullah, utusan Allah. Beliau sebagai hamba Allah tidak boleh kita sembah. Karena hamba sama-sama penyembah Allah. Tidak boleh kita jadikan beliau sebagai sembahan. Beliau juga Rasulullah, utusan Allah. Tidak boleh didustakan. Beliau seorang hamba, tidak boleh diibadahi. Karena beliau sendiri pun ibadah. Dan beliau sebagai seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, kita jadikan beliau sebagai qudwah, uswatun hasanah, suri tauladan. Ya. Kemudian yang 11, i'tiqadu annahu afdalul bashar. Meyakini bahwasanya beliau sebaik-baik, seutama-utama manusia. Manusia yang paling utama. Jadi seluruh manusia yang Allah ciptakan, beliau adalah yang paling utama. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dan bahwasanya beliau adalah sayyid, pimpinannya para nabi dan para rasul. Alaihissalatu wassalam. Tapi tetap ingat, beliau ini seorang hamba yang tidak boleh disembah dan diagungkan melebihi kapasitas beliau sebagai hamba. Hanya ya beliau seorang rasul, tidak boleh didustakan, tidak boleh disakiti. Baik, Ana izin dulu ya sebelum. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Yang ke-12, As-salatu wassalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada beliau. Ucapan yang paling sederhana dari salawat itu adalah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu ungkapan salawat yang paling ringan. Ya. Wal iktsaru minha. Wal iktsaru minha dan memperbanyak darinya, sering bersalawat, sunnatun hasanatun, merupakan sunnah yang baik, berpahala. Jadi selain kita zikir yang lain, baca Al-Quran, zikir-zikir yang lain, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, juga jangan lupa membaca salawat. Makanya kalau kita baca hadis atau belajar hadis, kita jangan lupa ketika dalam hadis itu kan sering setelah dibacakan rawi dari sahabat, lalu misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan itu, ya. Wahya wajibatun fit tasyahhudil akhir min as-shalah. Membaca salawat itu wajib, ya, pada tasyahud akhir dari salat. Jadi dibaca dalam tasyahud, harus dibaca.
Wa tata'akkad 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam bismihi aw wasfihi. Dan hendaknya diucapkan juga, atau hal tersebut menjadi sebuah kepastian, harus diucapkan ketika disebutkan nama beliau SAW, baik dengan namanya ataupun dengan sifatnya. Jadi ketika disebut nama beliau, ucapkan salawat. Orang yang paling bakhil itu yang tidak mau mengucapkan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tushra'u fi kulli waqtin, dan disyariatkan juga pada setiap waktu. Tidak terikat kapanpun, ya. Wa tadkhulu fi dzikril mutlaq, dan dia termasuk ke dalam zikir mutlak. Sawa'un dzukira sallallahu alaihi wasallam aw lam yudhkar. Baik nama beliau disebut ataupun tidak disebut. Jadi kita misalnya lagi ngelamun, terus kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal tidak disebut nama beliau. Ini zikir mutlak, tidak terikat. Mirip dalam sholat, tasbih, tahmid, takbir. Kalau setelah sholat, nah itu ada batasan jumlah. Kalau setelah sholat, tasbih 33. Tapi kalau di luar sholat, zikir mutlak namanya. Silahkan mau tasbih berapa kali. Kita lagi duduk, terus kita ucapkan Subhanallah, Allahu Akbar. Zikir mutlak namanya. Fahiyya masyru'atun bidzatiha. Dan sholawat ini disyariatkan dengan zatnya. Tasbih wa tahmid, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu disyariatkan. Kita banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kapanpun. Tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Ya. Dan ini zikir-zikir ini pahalanya besar. Jangan dianggap remeh. Ada yang bisa memenuhi timbangan, ada yang bisa lebih berat daripada langit dan bumi. Ya. Kadang seorang itu ketika berada di dalam kesendirian, apalagi sedang menghadapi persoalan hidup yang berat, dia lupa dia punya Allah. Dia lupa. Dengan mengingat Allah, hati itu bisa tenang. Betul. Ketika kita melamun tentang sesuatu, terus kita misalkan mengucapkan subhanallah atau istighfar, sebagian orang merasa gak berefek, katanya. Gak berubah hidup saya. Iya, kalaupun memang tidak berubah instan seketika, tapi paling tidak kita sudah menempuh cara yang Allah inginkan kalau kita ingin tenang hati. Allah memberikan resep. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati bisa tenang. Kalau kita hati sedang tidak tenang, zikir. Terus setelah zikir masih tidak tenang, kurang khusyuk berarti. Itu kepastian dari Allah. Jadi kalau kita sedang merasa kacau balau pikiran, atau sedang capek fisik, nah ucapkan itu. Itu memperingan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Bahwasanya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi.
Salawat Allah maksudnya Allah memuji Nabi. Jadi salawat Allah itu maksudnya apa? Allah memuji Nabi. Adapun malaikat itu mendoakan Nabi. Seperti kita. Jadi maksud salawat di sini bukan berarti Allah seperti salawatnya kita. Jadi salawatnya Allah itu memuji beliau di hadapan para malaikat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan berikanlah salam kepada beliau. Ini perintah. Ya, perintah sallu alaihi wasallimu tasliman. Ini perintah. Perintah kita bersolawat. Tapi yang benar cara, bukan solawat-solawat yang kemudian isinya di lafadznya ditambah-tambah. Seolah kurang. Padahal Nabi mencontohkan solawat itu. Paling ringan tadi kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa sudah termasuk bersolawat. Kalau sekarang di sebagian saudara kita, ya banyak namanya jenis-jenis solawatnya. Kemudian dibacakan dengan keadaan yang sebetulnya tidak membuat khusyuk. Rame, diiringi dengan keributan-keributan. Kita sholawat itu sebagaimana berpikir, khusyuk hati kita. Fokus. Bukan malah menikmati perkara yang lain. Baik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah akan memuji kita, membanggakan kita. Ini pahala ringan tapi besar, Pak. Amalan ringan besar pahala. Mirip membaca Quran. Satu huruf diberi pahala 10. Al-Quran lebih fantastis lagi ya pahalanya. Karena hitungannya satu huruf. Lebih ringan kita beramal dengan membaca Al-Quran ini. Baik, jadi yang ke-12 itu bersolawat kepada beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara-cara yang disyariatkan, baik ketika disebut nama beliau ataupun tidak disebut, dan termasuk zikir mutlak yang kapanpun, dimanapun kita bisa mengucapkannya dengan jumlah yang tidak ada batasan tertentu. Tidak boleh kita misalkan kamu ingin sukses baca sholawat ini 1000 kali, itu nggak ada tuntunan. Tidak ada tentu. Bahkan saya pernah datang atau berbincang dengan seseorang yang menghafal Quran juga. Kemudian ditanya, gimana kata anak itu metode menghafal di sini? Disebutkan, jadi sebelum menghafal itu ya ada zikir-zikir tertentu. Termasuk ada sholawat sekian kali. Kalau kita bersolawat kapanpun itu boleh. Tapi kalau kita menakar jumlahnya harus sekian, nah itu tidak boleh. Baik. Yang ke-13, mahabbatu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatu mencintai ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqiruhum, dan memuliakan mereka radhiyallahu anhum. Wal hadar, dan waspada, berhati-hati, min sabbihim, dari mencela mereka, wa tanaqqusihim, dan merendahkan mereka.
Di sini kita perlu mengenal keutamaan sahabat. Jadi perlu diketahui, para sahabat itu manusia terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia terbaik itu para nabi, para rasul, kemudian para sahabat. Bahkan disebutkan ketika kenapa Allah memilih sahabat untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di antara sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat isi hati makhluknya. Lalu Allah ternyata mendapati hatinya para sahabat ini baik, bersih, tulus. Ya, makanya dipilihlah sahabat itu untuk menemani Nabi. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman, dan mereka wafat dalam keadaan iman. Karena ada sebagian yang murtad misalnya. Jadi sahabat itu yang bertemu Nabi, mengimani Nabi. Karena dulu Abu Jahal juga ketemu sama Nabi, Abu Lahab ketemu sama Nabi. Tapi tidak disebut sahabat. Bahkan disebut musuh Allah. Karena mereka tidak beriman. Jadi keimanan menjadi penentu layak atau menjadi penentu dia termasuk sahabat atau bukan. Keluarga pun tidak menjadikan sahabat kalau mereka tidak beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Lahab, keluarga Nabi. Jadi lihat, kedekatan seseorang itu bukan diukur dengan nasab, tapi dengan iman. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya membangkang, kata Allah, kata Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyebutkan itu anakku, kata Allah, la innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Anakmu itu bukan keluargamu karena dia tidak beramal saleh. Baik. Mencintai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi itu banyak. Ada yang dari keluarganya, ada yang orang lain. Memuliakan mereka, tidak mencela mereka. La tasubbu ashabi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Para sahabat itu lebih mulia daripada kita. Secara umum lebih mulia, generasi terbaik. Bagaimana tidak, mereka dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana Nabi beribadah. Mereka melihat bagaimana Nabi bermuamalah. Mereka menyaksikan kehidupan Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka mencontoh. Murid langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Binaan langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dengan wahyu yang bersama beliau itu ada orang munafik selain sahabat, ya. Sehingga betul-betul sahabat ini terpilih, manusia terpilih. Keutamaannya banyak, ya. Mereka tuh semangat dalam beribadah, semangat dalam berdakwah, semangat dalam jihad. Semua kebaikan hampir-hampir terkumpul dalam jiwa sahabat. Kalau dimotivasi tentang surga, mereka semangat beramal. Semangat berinfak. Bahkan seandainya kita infak 1 gunung emas, seandainya para sahabat infak 1 suap makanan, maka di sisi Allah lebih mulia infaknya sahabat. Padahal kalau kita lihat lebih banyak infaknya kita yang 1 gunung itu. Kenapa? Karena keikhlasan mereka. Ya. Jadi penting kita membaca sejarah Nabi juga para sahabat, agar kita tahu kedudukan mereka. Mereka itu bukan orang sembarangan. Makanya sungguh menyedihkan orang-orang yang tidak mengenali sahabat.
atau bahkan mencaci maki mereka seperti orang-orang Syiah. Baik. Kemudian 14, mahabbatul muslimina min ali baitihi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang yang Islam dari ahlu bait. Ahlu bait itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang muslim. Karena tidak semua keluarga Nabi itu masuk Islam. Yang kita cintai yang masuk Islam. Dan perlu diingat juga, tadi disampaikan, kedekatan nasab itu tidak menjamin pasti selamat di akhirat. Ini keluarga Nabi, ini keturunan Nabi. Yang dilihat bukan itu, tapi amalannya. Kalau amalannya baik, walaupun dia bukan keturunan Nabi, dia peluang masuk surga. Bahkan berpeluang nanti dekat sama Nabi di akhirat. Tapi seandainya ada orang yang memang betul keturunan Nabi, ya, tapi dia tidak mau beramal. Bahkan hidupnya asal-asalan karena merasa saya keturunan Nabi, saya bebas. Ya di akhirat nggak bisa dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ke-15, i'tiqadu annahu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatul hasanah al-kamilah. Meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan al-qudwatul hasanah, suri tauladan yang baik, al-kamilah, yang sempurna. Jadi kalau kita ingin melihat sosok figur yang akan kita jadikan contoh dalam semua aspek kehidupan, ya lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sempurna akhlaknya. Wal iktida'u bihi, dan mencontoh beliau, mengikuti beliau. Dalam hal apa? Fi aqidatihi, dalam akidahnya. Wa ibadatihi, dan ibadah-ibadah. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keyakinan beliau terhadap Allah. Nabi menyebutkan Allah turun. Nabi yang menyebutkan Allah turun. Nabi yang bertanya Allah di mana? Ketika disebutkan di langit, Nabi menyetujuinya. Ini akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah beliau, bagaimana beliau salat, wudhu, dan lain sebagainya. Wa muamalatihi, bagaimana muamalah beliau. Beliau bersikap bagaimana. Jangan, saya mah udah kayak gini dari dulunya. Ya, buat apa ada nabi, ada contoh, kalau kita kekeh dengan sikap kita yang salah itu. Wasulukihi, dan perilakunya, akhlaknya, adabnya. Setiap orang memiliki karakter tertentu, tapi nggak boleh dijadikan alasan. Justru dengan hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana karakter kita tuh dirubah. Dan bersyukur kalau kita tinggal di lingkungan yang ada teman-teman atau ada guru yang mengingatkan kita. Bisa jadi guru kita itu belum betul-betul sempurna seperti Nabi. Tapi banyak hal-hal yang baik yang bisa kita tiru. Ya. Jadi kalau kita ingin meniru,
manusia, tirulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tirulah seseorang yang berusaha meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, ibadah, muamalah. Maka jalan hidup kita akan benar. Sebagian ada meniru Nabi itu gayanya saja. Tapi hal-hal yang pokok seperti akidah, ibadah, muamalah, karakter, perilaku, ketika disodorkan, nih Nabi itu seperti ini, nggak terima. Ya. Bahkan disebut Wahabi. Padahal itu sunnah Nabi. Ditolak dan lain sebagainya. Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi bagi kalian suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah, iman kepada akhirat, berharap berjumpa dengan Allah, dan dia menyebut sering zikir kepada Allah. Nah ini ya, jadi kalau kita ingin menjadikan sosok yang kita ikuti, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ke-16. I'tiqadu anna syari'atahu afdalu syara'i'i wa akmaluha. Meyakini bahwasanya syariat beliau adalah syariat yang paling utama, seutama-utama syariat, dan paling sempurna. Sehingga kita tidak butuh lagi aturan dalam hidup ini selain dari aturan Nabi. Apalagi kita menambah atau mengurang, menganggap Nabi SAW kurang. Padahal paling sempurna. Cuma kadang sebagian manusia itu tidak mau menerima seluruh syariat. Sehingga dia cari yang enak-enaknya saja, yang mudah-mudahnya saja. Wa annahu qad jaa'a bi syari'atin kamilatin shalihatin li kulli zamanin wa makanin ila an taqumas sa'atu. Dan bahwasanya beliau datang dengan membawa syariat yang sempurna, yang shalihah, yang beres, yang benar, yang cocok bagi likulli zamanin wa makanin, bagi setiap waktu dan setiap tempat, relevan, cocok. Sehingga tidak boleh ada orang yang mengatakan sekarang syariat Nabi itu sudah ketinggalan zaman, ya, sehingga merendahkan, meremehkan. Cocok, dan kita harus bahagia ketika bisa mengamalkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari kiamat itu cocok syariat Nabi dan sempurna. Kemudian yang ke-17, i'tiqadu anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam afdalul hadi. Afdalu al-hadi. Bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang paling afdal. Petunjuk yang paling utama. Wa sunnatuhu afdalu as-sunan, dan sunnah beliau itu sebaik-baik sunnah. Kita meyakini wa adamu musawati ahadin bihi fi hadihi sallallahu alaihi wasallam,
dan tidak menyetarakan seorang pun dengan Nabi di dalam hidayah. Tidak boleh kita menganggap ada petunjuk orang lain yang sama dengan petunjuk Nabi. Tidak boleh. Fadlan terutama antak di ahadin alai, mengutamakan orang lain di atas. Menyamaratakan saja tidak boleh, apalagi melebihkan yang lain. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Makanya dengan kita terus mempelajari sunnah-sunnah, adab-adab, diharapkan kita merasa betul-betul sunnah atau ya sunnah Nabi itu betul-betul pedoman hidup kita. Banyak orang yang mengakui Al-Quran dan As-Sunnah itu pedoman. Banyak. Tapi sedikit yang betul-betul menjadikannya sebagai pedoman. Sedikit. Kalau yang mengakui, banyak. Kalau ditanya Al-Quran dan Sunnah itu pedoman hidup, iya, diakui. Tapi untuk dijalankan, nah ini sedikit. Kenapa? Banyak faktornya. Bisa jadi tidak yakin, bisa jadi dia terhalangi oleh hawa nafsu, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-18, al-hirsu, semangat ala ma'rifati istiratihi. Semangat mengetahui sejarah perjalanan hidup Nabi. Wahadihi, petunjuknya. Wasunnatihi, dan sunnahnya. Semangat. Kadang orang itu lebih senang mendengar dongeng-dongeng yang gak jelas asal-usul. Dan gak jelas nilainya. Selain lucu. Selain kelucuan. Rata-rata orang senang kalau sejarah itu di dalamnya ada cerita-cerita lucu. Tapi kurang minatnya terhadap kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu keliru hal seperti itu. Mestinya kita ingin gimana nih Nabi hidup, pola hidup Nabi itu gimana? Semangat. Al-Hirsu yang 19, semangat ala tarbiyatin nafsi waz zawjati wal walad. Semangat dalam mendidik jiwa, mendidik diri sendiri, waz zawjah, istri atau pasangan. Kemudian anak bersemangat mendidik diri sendiri, mendidik pasangan, mendidik anak ala hadihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuknya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat mendidik agar kita mengamalkan sunnah. Kemudian bukan hanya kita, ajak keluarga kita dengan hal-hal yang sederhana. Walaupun tantangannya berat keluarga ini. Kita misalnya alhamdulillah sudah mengenal sunnah, apalagi dari usia yang masih belia. Kita lihat keluarga kita masih ada yang belum mengenal sunnah. Kita ajarkan secara baik-baik. Kita dakwahi secara baik-baik. Dengan harapan mereka juga bisa mengenal sunnah, bahkan mengamalkannya. Dan istiqomah di atas. Karena kadang ada yang sudah mengenal sunnah, kemudian mampu mengamalkan, tapi tidak istiqomah. Kita berusaha mengenal, mengamalkan, dan istiqomah di atas. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Sampai nanti kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau kenal dengan kita. Beliau mengakui kita sebagai umat. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah, sallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.